saya Listia Widya, kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini. Liburan Idul Adha membawa duka, seorang pelajar di Lombok Tengah tewas terseret ombak. Seekor sapi kurban di Mataram kabur ke jalan raya saat hendak dipotong. Tak hanya memotong hewan kurban, warga di Lombok Timur menggelar tradisi mangan dulang atau makan bersama di Hari Raya Idul Adha. Sapi jumbo berbobot 1 ton lebih yang merupakan bantuan Presiden Prabowo Subianto diserahkan kepada panitia kurban di Masjid Al-Mujahidin Selong, Kabupaten Lombok Timur pada Sabtu pagi. Sapi bernama Dugong yang dibeli dari seorang peternak di Desa Pringgasel tersebut kemudian dipotong beramai-ramai oleh warga sekitar. Sesuai kesepakatan pengurus masjid, daging sapi tersebut akan dibagikan ke 1.100 orang warga, terdiri dari 800 warga Kelurahan Selong dan 300 lainnya merupakan petugas penyapu jalan. Selain memotong sapi bantuan Presiden, panitia juga memotong 6 ekor sapi lainnya yang merupakan hasil urunan warga dan juga bantuan dari pejabat daerah. Kita akan alokasikan untuk seluruh masyarakat di sekitar Kota Selong, sekitar kurang lebih 800 orang. Tugas kebersihan kita, pasukan kuning kita, juga kita alokasikan sebanyak 300 orang untuk mendapatkan bantuan sapi kurban. Pada tahun ini Presiden Prabowo Subianto menyumbangkan 11 ekor sapi untuk warga di 10 kabupaten kota untuk dipotong saat Hari Raya Idul Adha. Mutadu melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur. Ragam cara warga mengungkapkan sukacita saat Lebaran Idul Adha. Warga Desa Kelayu, Kabupaten Lombok Timur menggelar tradisi mangan dulang usai pemotongan hewan kurban. Kata mangan dulang dalam bahasa Sasak bermakna makan bersama atau makan dalam satu wadah yang dilakukan di pelataran Masjid Al-Umari, desa setempat. Kebutuhan konsumsi makan dulang sendiri dikerjakan secara swadaya oleh puluhan warga dengan 2 menu hidangan yang disajikan, yakni rawon sapi dan urap sayur. Untuk menyiapkan hidangan, panitia akan menyisihkan hampir 100 kg daging kurban dan puluhan kilogram sayur mayur bahan urap yang akan dikonsumsi oleh 400 hingga 500 orang. Konon, cita rasa dan pemilihan 2 menu masakan yang dihidangkan merupakan warisan warga turun-temurun sebagai simbolisasi perwakilan masyarakat yang sebagian besar merupakan petani dan peternak saat itu. Yang disiapkan untuk satu hari itu orangnya sekitar 400 sampai 450 orang. Daging yang kita siapkan per hari itu sekitar 80 sampai 85 kg. Itu menunya apa saja itu? Daging? Menunya satu menu, artinya 2 menu, rawon daging yang kita siapkan itu sama urap-urap. Bagi warga, tradisi mangan dulang merupakan cara merekatkan silaturahmi dan jiwa kebersamaan yang ditanamkan sejak puluhan tahun lalu oleh para pendahulu di desa setempat. Makan dulang puasa kita, ini adalah suatu tradisi dari nenek moyang kita, membangun silaturahim masyarakat dan khususnya jamaah di lingkungan di jamaah di masjid lagi. Jadi akan tetap digelar ya? Insya Allah.
Selain sebagai ungkapan sukacita dapat merayakan Idul Adha di kampung halaman, gelaran Mangandulang juga untuk terus menjaga jiwa gotong royong dan kekompakan antar warga agar tidak terkikis perkembangan zaman. Pada tahun ini, warga desa Kelayu juga berhasil mengumpulkan 42 ekor sapi kurban yang merupakan hasil menabung masyarakat selama 1 tahun. Adapun dagingnya dibagikan kepada ribuan warga desa setempat sebagai wujud kepatuhan beragama dan jiwa sosial yang terus terjaga. Riyadi Sulhi melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur. Tak hanya dikenal dengan ragam spot wisata alam dan pantai yang indah, Kabupaten Lombok Tengah juga menawarkan sejumlah spot permainan air yang bisa menjadi alternatif liburan. Seperti objek wisata river tubing di Dusun Selakan, Desa Sintung, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah yang dikembangkan oleh pemuda desa setempat. Di kawasan ini, wisatawan ditantang untuk mengarungi arus sungai yang cukup deras sepanjang 2,5 km dengan medan berbatuan di kiri dan kanan yang memacu adrenalin. Selain merasakan sensasi menjelajahi arus sungai menggunakan ban, wisatawan juga disuguhkan dengan pemandangan alam yang sejuk dan alami di sepanjang jalur yang dilalui. Tak hanya mengundang penasaran wisatawan lokal, objek wisata river tubing juga biasanya ramai didatangi wisatawan mancanegara asal Asia dan Timur Tengah. Para wisatawan tidak perlu khawatir karena pengelola sudah menyiapkan alat pelindung kepala dan tubuh serta tim yang bersiaga di sepanjang jalur sungai. Bahagia, takut, senang, pengalamannya banyak dan ada yang bantu. Tadi kalau jungkir balik itu ada yang bantu, ada tim keamanannya. Juga kita udah dikasih ini pelengkap untuk aman. Seru banget Pak. Karena misalkan ada arusnya juga yang deras ya. Banyak batu-batuan gitu. Ini kita masih buka promo dulu selama 1 bulan. Kemudian masuk di bulan Juli dan alhamdulillah sudah ada yang dari luar daerah. Dari luar negeri juga ada yang pernah main di sini. Jadi sebenarnya tujuan kami untuk buat river tubing ini untuk kita buka ini ya, sama-sama membuka lapangan kerja lah untuk teman-teman anak muda khususnya, biar enggak semuanya anak muda itu kerjaan kita cuman sore-sore menganggur gitu kan, siangnya tidur, malamnya begadang, tapi paling tidak kita ada sedikit aktivitas untuk kita lakukan gitu. Anda dapat mencoba wahana ini dengan membayar hanya Rp100.000 per orang. Selain puas memacu adrenalin menyusuri sungai yang alami, pengelola juga menyiapkan menu coffee break dan makanan ringan sebagai tambahannya. Nah, jika Anda penyuka olahraga yang menantang, permainan river tubing di Desa Sintung ini bisa menjadi alternatif liburan yang patut Anda coba untuk bersantai dan melepas penat. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. Baiklah pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Lisa Widya dan segenap kru SSJ yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.